Saya berikan tambahan pengetahuan dulu ya di ilmu hadis. Teman-teman, derajat paling sahih. Jadi nanti ada di ilmu hadis itu namanya maratibus sihah. Maratibus sihah, urutan yang paling sahih dalam hadis. Tingkat paling utama. Ya. Yang pertama diriwayatkan oleh siapa? Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik. Pertama riwayat siapa? Bukan Allahu a'lam, ada periwayatnya ya. Tidak ada perawi hadis namanya wallahu a'lam ya. Kita serahkan kepada Allah. Pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim wattafaqa alaih. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Tolong kalau teman-teman sudah belajar dengan kami, dibiasakan ketika menyebut Bukhari gunakan alnya ya. Gunakan alnya. Ya, jadi Al-Bukhari. Kalau menyebut Bukhari juga tidak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau kelihatan lebih paham, itu gunakan al. Ya, karena nama aslinya Muhammad, masih ingat? Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Setiap menunjuk pada daerah, maka gunakan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Muhammad berasal dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Muhammad berasal dari Tirmidz, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Jelas ya? Baik. Pak Dadang berasal dari PTM, Pondok Timur Mas, maka boleh anak Dadang misalnya Al-Pondok Timur Masi. Ya. Al-Pakayoni Al-Jaka Setiai. Ya. Al-Bakasi. Ini urutan nomor 1. Nomor 2, ma rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Ya. Jadi yang pertama Imam Al-Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim, sepakat keduanya. Jadi kalau Imam Al-Bukhari dengan Muslim sudah sepakat, itu urutan nomor 1. Ya. Ada istilah lain. Pernah dengar kalimat ini? Rawahu syaikhan. Rawahu syaikhan, rawahu syaikhan. Jadi kalau sudah ada syaikhan, syaikhan itu artinya Al-Bukhari dan Muslim. Saya berikan pengetahuan tambahan. Syaikhan. Ya. Syaikhan, rawahu syaikhan. Ini. Di syaikh itu di Arab itu bisa menunjukkan 2 makna paling sedikit. Yang pertama, menunjuk pada sosok yang dihormati dengan kadar keilmuannya. Walaupun dia masih muda, 20 tahun, 25 tahun, tapi dipandang punya ilmu, maka orang Arab akan memanggilnya dengan syekh. Syekh, syekh, syekh. Menunjuk penghormatan pada kadar keilmuannya. Paham? Yang kedua, menunjuk pada kematangan usia. Jadi kalau sudah sepuh, walaupun ilmunya standar, tapi pengalaman hidup banyak, maka dipanggil dengan syekh. Syekh, syekh, ya syekh, ya, aina tadhhab. Ini menunjukkan, itu ada orang kalau bukan dihormati, karena pengetahuan yang dia dapatkan, atau ingin penghormatan tertentu, atau menunjukkan orang itu sudah dianggap senior, sepuh. Jelas ya? Paham sampai sini? Baik. Tapi kalau dalam ilmu hadis, syaikhan itu menunjuk pada 2 orang syekh. 1 syekh disebut syekh. Jelas? 2 disebut syaikhan. 3 atau lebih disebut dengan syuyukh. Jamak dari ini semua disebut dengan masyayikh. Masyayikh, 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 kumpulan para syekh. Paham? Antum pernah dengar istilah masyayikh, masyayikh? Kumpulan para syekh yang punya ilmu-ilmu yang baik, atau orang-orang yang disepuhkan. Kalau 2 orang di ilmu hadis, syekh 1, syaikhan 2, artinya Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Awas, jangan yang lain. Karena nanti orang Jawa dengan orang Sunda itu pernah bertemu keduanya, kemudian membuat salah satu hadis yang dimaksudkan untuk memberi contoh betapa banyaknya menyebar hadis-hadis palsu. Jangan coba-coba, awas, hati-hati. Orang yang mencoba mencatut nama Nabi, seakan-akan dia sudah pesan kafling di neraka. Man yatabawwa alayya muta'ammidan falyatabawwa, man ta'ammada alayya muta'ammidan. Awas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja mencatut namaku, berdusta atasku, maka dia seakan-akan sudah pesan tempat satu kafling di neraka. Nah dulu, maaf sekali, sepeninggal Nabi, sahabat orang-orang saleh, tabi'in orang-orang saleh, banyak orang-orang terjebak pada perebutan kekuasaan, terjebak pada intik-intik dunia,
Oleh karena itu banyak pula mereka membuat hadis-hadis palsu, diantaranya untuk mendapatkan pendukung-pendukung. Ya, banyak itu. Sampai-sampai tukang terong hadis sendiri. Betul, man akala bazinjani dakhalal jannah. Siapa yang makan terong maka bisa berpeluang masuk surga. Ya. Betul. Ada hadis tentang Zam-Zam, ma'u Zam-Zama dawaun likulli da'in. Air Zam-Zam obat segala penyakit. Betul, itu hadis sahih. Tiba-tiba ada orang jualan lagi tukang terong yang lain. Al-banzinjadu dawaun likulli da'in. Terong obat segala penyakit. Hadis palsu. Saking mudahnya orang tua kita mencontohkan. Orang Sunda ketemu dengan orang Jawa, dua-duanya sudah sepuh. Dalam bahasa Arab sepuh disebut dengan syaikhan. Bikin kemudian rancangan hadis untuk menunjukkan betapa mudahnya orang bikin hadis palsu, dan ini keliru. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanhu fa idza bukhila fadriba unuquhu thalatha marat hatta utiha, rawahu syaikhan. Antum enggak paham, tapi kalau saya terjemahkan enggak berhenti antum ketawa. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili, dengan pais lele, kucipa kasih kecap sedikit, wa kurifa tambahin kerupuk, hatta karusa udanhu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kebehelan keselak, faduriba funukuhu, maka pukulah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha, sampai utah muntah, rawahu syaikhan. Jadi asalnya kalau disebutkan syaikhan ini Al-Bukhari dan Muslim. Nanti dalam kajian ilmu mustalah hadis antum akan dapatkan hal yang seperti itu. Contoh-contoh orang sengaja memasukkan hadis. Hati-hati, mencatut nama Nabi resikonya pesan kafling di mana? Kenapa ringan sekali mengucapkan neraka? Hati-hati. 2 Al-Bukhari dan menyendiri syaratnya 3. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, marawahu Muslim. Wan farada alaihi, dan beliau sendiri meriwayatkannya. Al-Bukhari, Muslim, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Imam Al-Bukhari manusia bukan? Kalau manusia berarti ada batas usia kan? Batas usia dalam Al-Quran disebut dengan ajal namanya. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya, batas usianya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka Anda tidak bisa memilih. Bisa Anda mohon tapi nggak akan dikabulkan. Nggak mungkin, mustahil bisa Anda majukan, tidak juga bisa Anda mundurkan. Selesai. Paham? Maka Imam Al-Bukhari punya batasan, beliau wafat. Kalau sudah wafat, mustahil beliau kemudian bisa mencari hadis lagi. Bahkan semasa hidupnya kan punya keterbatasan. Zaman Imam Al-Bukhari nggak ada pesawat, nggak ada bis, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada Google, nggak ada handphone, nggak ada smartphone. Jadi nggak bisa mengakses secepat kita sekarang. Harus jalan. Tidak semua tempat bisa dikunjungi. Yang tidak didapatkan oleh Imam Al-Bukhari, muridnya Imam Muslim kemudian mendapatinya. Kumpulkan. Ini muridnya Imam Al-Bukhari. Nyatu keduanya. Kemudian Al-Bukhari selesai, Muslim selesai. Ketika dua-duanya meninggal, ini kan yang paling utama. Maka ada satu orang berasal dari Naisapur. Namanya Al-Hakim. Karena dari Naisapur dikenal dengan Imam Al-Hakim An-Naisapuri. Ya, cuma orang Arab sulit mengucapkan F, fa. F ya, maka mereka biasa ucapkan dengan B. Jadi kalau P itu kesulitan. Yang F itu biasanya kata orang Sunda, ya. Orang Sunda sulit mengucapkan F, padahal itu fitnah, ya. Nah, kalau orang Arab P. Kalau P dia gunakan ba sebagai padanannya. Dari Naisapur disebut dengan Naisabur. Maka ada Imam Al-Hakim namanya An-Naisaburi. Ya. An-Naisaburi. Beliau mengumpulkan syarat-syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ini cerdas nih orangnya. Jadi Imam Al-Bukhari itu apa saja sih syaratnya? Syarat beliau untuk menetapkan hadis itu sahih. 1, 2, 3, 4, 5 kualifikasinya dikeluarkan. Imam Muslim syaratnya apa saja? Kualifikasinya dikeluarkan. Setelah tahu syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim, digabungkan jadi satu. Ada sekian syarat. Inilah syaratnya Imam Al-Bukhari, ini syarat Imam Muslim. Maka beliau kemudian di masanya mencari hadis-hadis yang belum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi memenuhi syarat keduanya. Karena syaratnya sudah dikeluarkan, apa nih yang Imam Al-Bukhari belum dapat? Karena sudah meninggal. Apa yang Imam Muslim belum dapat? Karena tidak didapatkan di masanya. Maka saya keluarkan syaratnya, saya ikuti petunjuknya, saya keluarkan hadisnya.
Begitu didapatkan hadis-hadisnya, maka disusulkanlah kemudian pada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebelumnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disusulkan disebut dengan mustadrak. Maka kitab ini dikenal dengan kitab Al-Mustadrak, karya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Al-Mustadrak. Jadi kalau teman-teman misalnya mendapati kitab judulnya Al-Mustadrak, maka kitab ini isinya kitab sahih, syaratnya sesuai dengan Al-Bukhari dan Muslim.